Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha kasih lagi maha penyayang, yang senantiasa melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Kita memuji dialah Allah Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang sampai detik ini Allah berikan rezeki yang tidak bisa kita hitung, mulai dari yang nampak ataupun yang tak nampak. Dan kita memuji dialah Allah Al-Hadi, Allah yang memberikan nikmat yang paling besar, yaitu apa? Nikmat Al-Huda, yaitu nikmat petunjuk, nikmat iman dan Islam. Dan dialah Allah Ar-Rasyid, kita puji karena kita diberikan oleh Allah jalan yang lurus. Dan kita memuji kepada Allah yang maha tahu hambanya banyak salahnya, banyak khilafnya, banyak lalainya, banyak dosanya. Dialah Allah Al-Ghafur, yang maha pengampun, yang Allah membentangkan tangannya di pagi hari agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari bertobat. Kemudian Allah bentangkan tangannya di malam hari agar orang yang bermaksiat kepada Allah di pagi hari itu bisa bertobat. Dialah Allah At-Tawwab, yang memberikan kita kesempatan untuk terus dapat memperbaiki diri. Dan kalau Allah kejam, kalau Allah itu maha tega, maka tidak ada yang tersisa di sini. Semuanya pasti binasa. Karena apa? Terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Salam dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada beliau Nabi junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia menjalankan sunnahnya. Dan kita berharap betul kepada Allah agar kita ini termasuk daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemampuan dan kemauan untuk dapat menjalankan sunnah beliau, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang nampak ataupun yang tak nampak, baik yang kecil ataupun yang besar. Bukan hanya sunnah-sunnah berkaitan dengan pakaian, tetapi juga sunnah-sunnah menapak tilasi beliau di dalam perjuangan dan pengorbanan terhadap agama ini. Kita harus betul-betul minta kepada Allah agar bisa tetap teguh di atas sunnah. Karena apa? Karena kita berada di masa-masa yang sangat berat. Ini hari-hari yang penuh kesabaran bagi mereka yang betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sungguh-sungguh menjalankan sunnah, maka kita harus siap dengan resiko-resiko yang berat. Dan hanya orang-orang yang kuatlah yang dipilih oleh Allah yang mampu menjalankannya. Ya. Oleh karena itu, beliau pernah berkata kepada sahabatnya bahwasanya akan datang sebuah zaman orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya itu bagaikan orang-orang yang menggambar api. Jadi harus siap, tangannya ini harus siap menggambar api. Kalian tahu berapi itu seperti apa? Panas. Jadi yang pernah tersulut api itu tahu rasa panasnya. Nah, sunnah itu nanti di akhir zaman, di masa fitnah itu bagaikan menggambar api. Tak kau pegang kau sesat, tapi kau pegang kau akan merasakan panas. Pilihan terakhir dan satu-satunya bagaimana? Memegang walaupun panas sampai Allah mengambil nyawa kita. Itu sudah harga mati. Ya, harga mati itu.
Sehingga kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Taala, para ustadz di sini, kita saling mendoakan saja. Karena di masa fitnah ini siapapun bisa tersesat. Ilmu tak jamin. Ilmu tak jamin. Orang hafal Quran tak jamin. Orang hafal hadis pun tak jamin. Orang yang cuma beribadah pun Allah tak jamin. Kalau dengan ilmu itu Allah menjamin seseorang bisa selamat, maka di akhir zaman tidak akan ada. Rasul katakan akan ada ulama busuk, ulama busuk. Nah, makanya di dalam menuntut ilmu itu kita harus betul apa niat itu karena Allah. Karena niat inilah yang akan Allah melihat. Nah, orang ini siddiq atau tak, orang ini jujur atau tidak. Nah, kejujuran ini yang akan nanti menjadi kunci di dalam kita itu bisa sampai di garis akhir. Nah, ini kawan-kawan di sini kunci. Banyak saya akan hafal Quran, belum tentu. Kalau kita niat tak baik, itu pun belum tentu. Saya hafal hadis, belum tentu. Subhanallah, kita lihat sekarang bagaimana para thalabul ilmi yang Allah ini tidak jaga mereka, akhirnya ilmu yang harusnya ini menjadi pembela mereka di hari kiamat, akhirnya menjadi apa? Menjadi pendakwah dan penuntut di hadapan Allah. Nah, Al-Quran yang harusnya menjadi hujjatun lana, waliyadzubillah, nanti di akhirat menjadi hujjatun alaina. Ilmu Quran ini yang harusnya menjadi pembela. Ketika kita nanti di hari kiamat, Quran datang sebagai pembela, dia tak datang sebagai pembela. Jadi siapa? Jadi jaksa, jadi penuntut. Orang ini dulu ya Allah, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia thalabul ilmi, tapi bukan untuk engkau. Dia hanya untuk cari dunia, dia untuk senangkan penguasa. Nah ini, niat harus betul-betul di sini. Dan saya bersyukur sekali kepada subhanallah, kepada Syekhuna Habib. Insyaallah ini adalah kali pertama, kali kedua kami berjumpa, dan dengan teman-teman ini mungkin kali pertama. Subhanallah. Ini saya tak ada rencana sebenarnya kepada Aceh. Gak tahu nih beliau kasih pelet apa ini. Kalau orang Aceh bilang pelet apa? Saya dikirim pelet apa ini sehingga kami pun sampai di sana, insyaallah. Nah ini yang jelas, insyaallah pertemuan kita ini adalah perjumpaan Allah. Karena ada kecintaan karena Allah. Walaupun tak pernah berjumpa sama satu ya. Masya Allah, pertama kali berjumpa itu macam saya ketemu gadis cantik, langsung jatuh cinta sama dia. Masya Allah. Subhanallah. Jadi inilah bertemu karena Allah. Ini nikmat ukhuwah, nikmat yang besar. Nikmat punya kawan, sahabat yang saling menyokong, mendukung di dalam perjuangan, di dalam kebenaran, nikmat yang besar. Hanya orang yang saling mencintai karena Allah nanti mendapatkan manzilah, posisi seperti posisinya para nabi. Di yaumul mahsyar dalam hadis itu ada sebuah mimbar dari cahaya. Bukan nabi, bukan anbiya, bukan syuhada. Siapa itu? Yaitu ternyata mereka yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini uhibbukumullah. Nah, saling mencintai karena Allah. Di sini saling mencintai karena Allah. Kumpul di sini karena bertemu karena Allah, berpisah pun nanti karena Allah. Baik kawan-kawan semua, adik-adik di sini dan ikhwas semuanya. Kalau pagi ini saya diminta untuk tausiah, nah itu tak tepat, mungkin saya bagi cerita saja. Jadi alhamdulillah teman-teman diberikan oleh Allah nikmat yang besar, bisa duduk di majelis ilmu. Ini nikmat yang besar dan ini belum pernah saya kecap sebelumnya. Nah, saya ini orang jalanan, hidup di jalan, pikir-pikir jalan, jadi preman kesana kemari. Tapi alhamdulillah Allah berikan rasa peduli terhadap agama. Saya cerita saja langsung. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi saat ini kita berada di masa yang pelik, masa yang susah memang untuk umat Islam. Bagi Islam dan kaum muslim masa yang sangat susah sekali. Susah, macam mana susahnya? Kalau kita bayangkan macam kawan-kawan itu, kondisi umat ini ketika kawan-kawan sedang bersantap siang atau makan pagi atau makan malam bersama-sama. Ini kondisinya umat Islam. Dia tahu, seperti makanan di atas nampan yang diaduk-aduk sama santri.
Sama santri ya. Yusiku antada alaikum al umamu kama tada'al akalah ila qas'atiha. Ini umat lagi berat. Itu hampir-hampir itu bangsa-bangsa kafir itu datang kepada kalian, mengeroyok kalian sebagaimana makanan di atas nampan itu dikeroyok. Ini masa yang berat bagi kaum muslim, masa yang sangat berat sekali. Nah, kalau makan di atas nampan, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada sambal, ada kerupuk, ada macam-macam. Apa yang terjadi? Dihambur makanan. Dihambur. Subhanallah, ini kondisinya umat. Hal min qillatin nahnu yawma idin. Wa qala qailun hal min qillatin nahnu yawma idin. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, apakah waktu itu kami sedikit wahai Rasul? Enggak, katanya Rasul itu. Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum usa'un ka usa'is sayli. Wah, enggak. Bahkan kalian di waktu itu sangat banyak. Banyak sekali. Umat Islam banyak. Tetapi banyaknya kalian itu seperti usa, seperti buih, usa usail, seperti buih banjir. Kalau kawan-kawan lihat ini di selokan, di sungai itu, macam orang mengairi sawah itu, nah, ada buih di situ lah, itulah umat Islam. Bayangkan, Islam buih. Istaghroba syadidan. Sampai sahabat pun akhirnya kan penasaran. Bagaimana sebuah umat yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat terbaik di muka bumi. Ya, umat yang Allah keluarkan sebagai umat terbaik di muka bumi ini tiba-tiba dikatakan sebagai usaun, sebagai buih banjir. Laki matalah. Tidak ada artinya, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Buih kau kumpulkan sampai 1 karung kau jual di pasar, orang pun tak beli. Buih kau kumpulkan 1 rumah ini kau jual, itu pun seorang suruh ambil pun orang tak ambil. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Sahabat pun terkaget-kaget, bagaimana umat yang bertuhankan Allah Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Allah Al-Khaliq yang Maha menciptakan ini semua, Allah Al-Mudabbir yang mengatur semua ini alam, kemudian tiba-tiba kondisi umat ini seperti makanan di atas nampan. Apa yang terjadi dengan umat ini wahai Rasul? Padahal di masa itu umat ini mengguncang dunia. Karena apa? Rasul katakan, wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbah. Allah cabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Musuh tak ada takut, tak ada gentar lagi sama kalian. Kalau dulu tak. Di masa itu kalau antum lihat sirah, umat Islam mau melakukan penyerangan, pengemburan kepada kaum kafir 1 bulan sebelumnya, orang kafir itu hati sudah bergetar. Zalzalat qulubuhum zilzalan syadidan. Itu hati mereka belum juga bertempur, belum juga pedang bertemu pedang, itu orang kafir sudah bergoyang hatinya. Karena apa? Tauhid. Tapi sekarang tak. Kalian lihat di Indonesia saja. Di mana-mana orang kafir kurang ajar sama kita semua ya. Irak. Ada nama negeri Irak. Ahlus Sunnah, kaum muslimin dibunuh 1,5 juta. 1,5 juta kaum muslimin mati. Tertumpah darahnya. Di Suriah, nanti saya ceritakan di Suriah. 1,5 juta kaum muslimin. Di Afghanistan ratusan ribu. Di Uighur ratusan ribu. Di Afrika Tengah yang kemana dipotong-potong. Ya. Palestina tak selesai. Mana lagi Ustaz? Afghanistan, Kashmir, Mindanao, Patani. Umat Islam dibunuh. Potong-potong mereka. Tidak ada takutnya. Di Indonesia, di negeri
terbesar kaum muslimin di dunia. Allah, Al-Quran dinistakan, syariat dihina-hina, ya, hukum Allah dicampakkan. Lau istama'atit dima'ul muslimina fil alam fi makanin wahid. Ya, seandainya ini darahnya kaum muslimin yang ditumpahkan dijadikan satu tempat, satu bejana, satu wadah, niscaya perahu militernya Amerika itu bisa menyeberang saking dalamnya darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Islam, bagaimana mungkin seperti ini? Wala yaqdhifanna fi qulubikum alwahna. Kemudian Allah timpakan kepada kalian sebuah penyakit yang sangat besar, lebih besar daripada corona. Apa itu alwahn? Wa mal wahnu wa qala qailun wa mal mahwahnu. Dan wahn itu apa wahai Rasul? Yaitu apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu ketika kalian sudah cinta dunia dan kalian takut mati. Nah, umat Islam ini sudah cinta dunia. Ulamanya cinta dunia, ustadznya cinta dunia, santrinya cinta dunia, pemeluknya cinta dunia. Setelah cinta dunia mereka takut mati. Beda. Kalau dulu sahabat tak seperti itu. Perang kondisi ya. Waktu melawan Parsi, umat Islam 30.000 melawan 200.000 orang kafir. Waktu itu komandannya siapa, ada yang tahu kan? Yang usianya di bawah, boleh dah semua dah. Yang satu tak boleh jawab. Kalau ada yang bisa jawab, bolehlah saya kasih 100.000. Ya, akhwat juga boleh, mau bisik-bisik boleh. Siapa komandannya waktu perang Qadisiyah itu? Ustaz, awas deh, tak boleh colek-colek nih. Oke, saya kasih waktu 10 detik ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Mumtaz. Ingat tuh, ya. Insyaallah, mi'ah alf. Insyaallah, enggak apa-apa. Mama, akan tuh 100.000 untuk Anda. Oke, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dikabari oleh anak buahnya ini, wah ini lawan berat ini, ya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas itu sungkan dadanya, dia berteriak pada orang-orang kafir itu, inna ma'i qaumun yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata wa fi riwayatin kama tuhibbunal khamra wan nisa. Itu sesungguhnya bersamaku ada sebuah kaum yang mana mereka mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan, atau sebagaimana kalian mencintai khamr dan perempuan. Saya bawa ini pasukan ini yang mencintai mati seperti mencintai kehidupan. Habis mereka. Hulung. Bis. Khalid bin Walid pun seperti itu. Kenapa menyerang Romawi? Kalau kalian memang miskin, ku kasih kalian itu uang. Kalau kalian memang lapar, ku kasih kalian bahan makanan. Kalau kalian kurang pakaian, ku kasih kalian pakaian. Itu katanya kepada pasukan Khalid. Khalid jawabnya, tidak, kami kesini itu bukan karena itu, tapi karena kami mendengar bahwasanya darahnya orang Romawi itu manis untuk diminum. Kami ingin meminum orang-orang darahnya kaum Romawi, katanya Khalid bin Walid. Ya, Izzah. Izzahnya umat Islam itu. Sampai orang kafir pun, ya Allah, ini orang dari mana? Dari Badui, dari gurun. Muka lecek semua, badan kurus, dekil, pakaian usah. Itu yang kisahnya Rib'an bin Amir. Ya Allah, kau kasih ini utusan kepada kita, kasih orang terbaik. Diutuslah Rib'an bin Amir. Kudanya kecil, orangnya kecil, pakaiannya usang. Tancapkan tombak, seret sampai permadaninya kaisar itu sampai robek-robek semua. Laparkah kalian? Apalah tujuan kalian ini? Tujuan kami adalah bagaimana mengeluarkan manusia
dari penghambaan kepada sama manusia agar mereka menjadi hambanya Allah Ta'ala. Kau terima, ayo masuk Islam, selamat. Kau tak terima, bayar jizyah, bayar pajak pada kami. Kau tak terima, besok perang. Siapa yang habis? Kami atau kalian? Nah, izah